Keputusan Jokowi maju sebagai capres disebut-sebut telah membuat kecewa sebagian warga Jakarta. Mengingat ia meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk membenahi ibu kota. Di antaranya menangani banjir dan mengurai kemacetan yang kian parah. Kondisi lalu lintas di ibu kota Jakarta sudah memasuki tahap darurat macet. Besar harapan warga di tengah kondisi darurat macet tersebut, maka wajar jika tak sedikit kalangan yang menyayangkan Jokowi maju sebagai capres, apalagi ia baru 18 bulan menjabat. Kekecewaan sebagian kalangan itu terlontar dalam berbagai bentuk kritik, analisis, dan bahkan sampai kepada cacian dan hujatan pada kinerja Jokowi di Jakarta. Seperti yang pernah dilontarkan oleh Koordinator Indonesian Traffic Watch, Edinson Siahaan. Menurutnya, Jokowi selama ini masih gagal mengatasi permasalahan jalan di Jakarta, di antaranya kemacetan hingga jalan rusak. Tetapi justru Jokowi meninggalkan Jakarta demi meraih jabatan presiden. Jokowi memanfaatkan warga Jakarta untuk mewujudkan ambisinya yang haus kekuasaan, kata Edison. Kemudian, lanjut Edison, masalah pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway yang diduga ada aroma korupsi, menyusul terungkapnya praktik kotor dalam pengadaan bus-bus yang diimpor dari Cina. Tak cuma permasalahan macet, Jokowi juga dikritik karena kebijakan penanganan banjir Jakartanya dinilai masih tidak jelas. Jakarta disebut-sebut semakin banjir. Banyak titik-titik banjir baru yang muncul di beberapa kawasan Jakarta. Jokowi dianggap hanya memindahkan titik banjir ke kawasan lain yang sebelumnya tidak banjir. Setidaknya, itu yang pernah diungkap oleh pakar air Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Adalah resiko yang pantas-pantas saja jika Jokowi lantas mendapat banyak serangan dari sana-sini saat dia memutuskan untuk nyapres. Namun, nampaknya sebagian publik yang tak setuju Jokowi nyapres tak melulu menumpahkan kekecewaannya pada mantan wali kota Surakarta itu. PDI Perjuangan tempat Jokowi bernaung juga dianggap paling bertanggung jawab, menculik Jokowi dari Jakarta. Partai besutan Megawati itu juga dianggap memanfaatkan kepopuleran Jokowi demi menaikkan elektabilitas. Termasuk pula cara politisi PDIP menanggapi tentang perselingkuhan perjanjian batu tulis dengan Prabowo. Jawaban-jawabannya terkesan kalang kabut dan sangat memungkinkan terjadi blunder lagi. Iya, pemirsa, bila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencapreskan diri dan kita tahu sudah resmi menjadi capres dari PDI Perjuangan sendiri, apakah benar-benar akan meninggalkan Jakarta dan meninggalkan PR buat kota Jakarta? Pak Harit. Yang jelas saya coba melihat ya, saya bukannya bicara menyudutkan atau bagaimana, tapi saya namanya pemimpin itu harus amanah pertama, karena dia terus terang. Kalau kita lihat Jokowi dari proses perjalanannya, bicara janji-janji politiknya dia, bicara yang tadi Mas Panji bilang bahwa ASMK itu dilaksanakan, ternyata pas dia jadi gubernur pun ASMK tidak berjalan kan gitu. Dan kedua, bicara masalah banjir sampai saat ini di Pasar Minggu masih banjir. Makanya itu saya berapa bulan ini banjir di Jakarta udah tidak tertangani lagi. Pak Fit, menarik dan begitu. Akhirnya menjadi saya lihat ini jadi banjir nasional akhirnya. Nah itu yang jadi masalah buat kita. Terus transportasi Jakarta memang sampai saat ini menggelinding ini. Dan yang saya sangat sayangkan, Jokowi, dia sudah disumpah di atas Al-Quran itu dia mengatakan siap memimpin Jakarta 5 tahun. Itu kemana sumpahnya? Dengan agama aja dia bisa mengelak gitu, dengan Tuhan ya, apalagi Pak Panji, kita gitu. Sederhana, yang dikhawatirkan tadi bahwa SMK, soal SMK kan saya mencontohkan sederhana. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan, ya masukin aja SMK. Perhitungannya bukan di sana. Apabila SMK itu didatangkan ke Jakarta dengan kendaraan yang sudah ada saja sudah penuh. Tetapi pajaknya dari luar ke dalam itu kan ditanggung oleh diambil oleh pemerintah pusat. Maka dari itu ada baiknya semua itu dipikirkan, ibu kota itu ada di Jakarta loh. Bukan lain hal kalau misalnya di daerah lain. Maka dari itu harus ya selayaknya pemimpin pusat sama daerah harus sama. Lain kata begitu dengan Pak Jokowi menjadi capres ini mempercepat terwujudnya
Pencapaian kita sederhana, Pak. Normalisasi kali. Kita di Jakarta itu kalau nggak salah ada 25 sungai yang ada di Jakarta. Kalau nggak salah 486 kali ada di DKI. Bayangkan saja, karena tidak sepakatnya anggota Dewan kemarin, PDI Perjuangan cuma punya 11 kursi, yang lainnya bukan PDI Perjuangan, tentu saja tidak mampu membackup semua kebijakan gubernur. Itu paling sederhana. Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi begitu sudah tertanamkah di DKI Jakarta begitu, meskipun hanya baru 18 bulan kerja? Ya, kembali lagi untuk pencalonan Jokowi ya sebagai capres, saya dari khususnya Partai Bulan Bintang, mungkin kalau secara demokrasi setiap orang kan berhak untuk mencalonkan ya, itu kan usungan dari partai-partai politik. Tapi ya tadi sah-sah saja dari partai untuk mencalonkan siapa presidennya. Masyarakat kan sudah cerdas memilih. Tapi ya tadi kembali lagi, untuk Pak Jokowi kan janji 5 tahun ya untuk membenahi Jakarta. Mungkin ini kita lihat kinerjanya baru berapa tadi Mas? Dari 18 bulan. Iya, 18 bulan. Itu mungkin waktu yang baru sebentar. Bagaimana dia membenahi Indonesia, bukan Jakarta loh, Indonesia. Sudah berhasil belum menurut Bu Masri ya? Iya, itu tadi untuk banjir aja belum berhasil. Makanya kalau bisa ya untuk 1 tahun kan belum ada perubahan tuh ya. Jadi saya tambahkan sedikit Pak, kalau misalkan banjir saja tidak terrealisasi, kita bicara banjir, fokus banjir. Banjir itu saya tegaskan bahwa 13 sungai itu dikelola oleh pemerintah pusat. Kita melihat kemarin kejadian di TBC Matupang, masyarakat harus tahu dan jelas bahwa itu adalah jalan punya pusat, artinya jalan negara, jalan nasional. Pemerintah daerah kalau seandainya itu tidak segera diatasi, yang dampaknya siapa? Masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta akan marah sama siapa? Sama pemerintah daerah. Oke, saya geser ke Pak Harit. Pak Harit ini tadi dengan kata lain begitu mengatakan bahwa pencapresan Pak Jokowi ini untuk mempercepat terwujudnya cita-cita masyarakat Jakarta, termasuk mengatasi banjir. Anda setuju? Enggak, saya terus terang ini amat saya sayangkan Jokowi itu menjalankan diri sebagai presiden. Kenapa amanah itu tidak diemban dulu selama? Saya yakin Jokowi kalau 2019 dia mencalonkan diri jadi presiden, saya yakin pasti bisa. Dengan barometer bisa berantakan Jakarta kali ya, Mas. Bisa berantakan karena bayangkan aja. Karena barometer Jakarta aja belum bisa dibuktikan oleh dia. Karena dalam bentuk kerja-kerja dia bicara belusukan kan, ngapain belusukan? Kerja yang kita lihat bukan belusukan. Kalau saya lihat kerja itu tugas itu sudah diamanahkan oleh bawahannya yang melalui dinas-dinas terkait. Maka dinas-dinas terkait itulah yang harus bekerja. Beliau menyampaikan aspirasinya, dia terjun langsung ke masyarakat, apa yang dikeluhkan masyarakat itu disampaikan. Contoh sederhana, saya bukan mau gembar-gembor, saya bersosialisasi sudah kurang lebih di 536 titik. Artinya semua masyarakat dan bangga dengan Pak Gubernur. Semua kebijakan sudah dirasakan. Tetapi yang terpenting masyarakat bertanya sederhana, kenapa harus Pak Jokowi nyapres? Itu yang pertanyaan bagus. Makanya saya sampaikan, kita sederhana, normalisasi kali tidak terrealisasi, terus terintegrasinya antara terminal dengan stasiun besar. Tapi tidak perbandingan. Kalau saya lihat begini, perbandingan, saya mohon maaf bukan bicara pro ke salah satu gubernur. Sebelumnya, gubernur yang sebelumnya itu, masalah banjir bisa ditangani dalam bentuk seminggu paling lama. Maksimal 10 hari. Sekarang berbulan-bulan. Tapi kan ini kalau kita lihat stigma Pak Jokowi sini, ini kan kebijakannya Pak Jokowi pro rakyat gitu. Anda setuju nggak? Saya rasa bukan pro rakyat ya. Karena dilihat apa? Masalah banjir, berapa yang penyakit DBD itu terjadi saat ini di Jakarta. Waktunya dan berbeda. Dan juga kedua, waktunya berbeda Bang. Misalkan transportasi jalanan. Jalanan, masalah pembangunan lah. Jalan-jalan bolong berlubang di Jakarta berapa ribu titik sekarang. Dan ketiga, masalah sampai nggak tahu. Masalah transportasi yang saat ini, transportasi yang saat ini menjadi masalah kendala. Kan kalau dia menyapreskan diri menjadi, kan berarti itu cuci tangan nih. Bukan, bukan. Makanya saya tegaskan. Kenapa harus dia pemerintah ada di pemerintah atas itu presiden, sehingga karena adanya di ibu kota tentu saja gubernurnya itu nanti harus sejalan dengan Pak Jokowi. Oke, kalau dilihat dari partai politik PDI Perjuangan tadi ada dikatakan quote and quote gitu. Kenapa PDI Perjuangan menculik Pak Jokowi untuk naik menjadi RI 1 begitu sebelum selesai masa tugasnya? Begini, saya tegaskan kembali, Pak Jokowi tentu saja ingin menyelesaikan masalah Jakarta. Tetapi kalau Jakarta ini didiamkan, saya yakin harapan yang seperti tadi Abang ini sampaikan, itu tidak akan terrealisasi. Bagaimana bicara kemacetan? Loh, ini harus bicara kemacetan ada di ibu kota loh. Atau ibu kotanya dipindahkan. Tapi tadi nggak akan katanya 18 bulan kerja belum kelihatan itu Pak hasilnya. Sudah, kita lihatnya jujur saja. Kita masyarakat harus kita buka matanya, kita cerdaskan. Jangan lagi kita bohong. Masyarakat kita tanya. Nah, jujur, saya juga sudah turun ke lapangan, saya sampaikan semuanya dan hampir
Kalau kita bikin polling survei sendiri, itu hampir mayoritas kok bangga dengan ke Bu kebijakan Mas Ria memang kita lihat gitu, kalau bicara mengenai polling, Pak Jokowi sendiri raja polling gitu, raja survei sendiri, pasti menang Pak Jokowi begitu. Oke, gimana? Ya kita kembalikan nanti ke aspirasi rakyat ya. Kembali lagi ke aspirasi rakyat, nanti kan Capres 9 Juli ya. 9 Juli. Nah, kita kembalikan sah-sah saja tadi saya bilang, semua partai mengusung pasti ada calon presidennya masing-masing. Ya, kita lihat nanti berhasilkah Pak Jokowi. Oke, kalau tadi jualannya PDI Perjuangan ini kan hasil survei begitu ya. Pak Harit sendiri menilainya seperti apa? Kalau saya melihat Pak Jokowi itu masalah pencapresan ini saya rasa agak miris saya. Karena amanah yang dibebankan oleh dia itu ternyata tidak diselesaikan secara utuh gitu ya. Karena proses 18 bulan dia mengabdi terhadap Jakarta, memang dia bicara turun ke bawah segala macam grassroots bicara belusukan, tapi hanya sebatas itu aja. Oke, tapi bicara proses kita jangan melihat jadi proses pencitraan yang memang udah ada grand design setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya ini saya lihat, dan itu kan jadi masalah juga. Pak, ke Pak Panji. Pak Panji, ini langkah Pak Jokowi sendiri, tadi banyak yang mengatakan bahwa ini grand design, memang partai politik PDI Perjuangan sendiri mendesain untuk Pak Jokowi sebagai batu loncatan menuju RI 1. Tidak setuju. Karena gini, beliau sudah menangani ini di Jakarta sudah cukup baik. Dalam 1 tahun aja beliau sudah bisa memperbaiki jalan yang macet tuh. Contohnya di Pasar Minggu, Tanah Abang, itu kan sesuatu kebijakan. Bayangkan saja di Tanah Abang begitu lama, puluhan tahun, tetapi tidak bisa orang diajak bicara untuk pergi. Nah ini juga misalkan Pluit, Waduk Pluit. Memang Pluit itu sudah ada, cuman untuk mengangkat mereka, derajat mereka ini derajat loh, bukannya diusir ke era-era terdahulu. Beliau persuasif, kita bicara, ayo kita pindah, toh dia mau gitu. Itu aja. Ya, bukan menggusur, bergeser begitu ya. Ya, benarkah Pak Jokowi sendiri sudah menanamkan kebijakan dan juga mendobrak sistem birokrasi di DKI Jakarta sehingga menjadi lebih baik? Dan debat kandidat DPD DKI Jakarta masih akan kami lanjutkan usai pariwara. Tetap. Ya, pemirsa, debat kandidat DPD DKI Jakarta masih kami lanjutkan, masih bersama dengan 3 caleg dari 3 partai politik, dari Partai Hanura, PDI Perjuangan, dan juga Partai Bulan Bintang. Bu Mas Ria, ini bicara mengenai pencapresan Pak Jokowi sendiri. Kalau tadi dikatakan bahwa ini banyak yang belum selesai, dan juga parpol PDI Perjuangan sendiri ini menculik Pak Jokowi tidak menyelesaikan dan membuat PR bagi pemimpin berikutnya. Berpikiran seperti itu? Ya tadi kan saya bilang, mungkin seandainya dia baru setahun itu kan masih harus yang perlu banyak yang diperhatikan lagi ya, kurang 4 tahunnya. Tapi kan tadi kembali lagi mungkin nanti aspirasi rakyat yang menentukan. Seandainya memang Jokowi benar-benar terpilih sebagai capres, ya itu memang udah aspirasi dari masyarakat. Kalau menurut Bu Mas Ria sendiri, pencapresan Pak Jokowi sendiri suara parpol atau suara rakyat? Iya, suara rakyat kalau bisa. Suara rakyat. Pak Harit setuju? Kalau saya bicara Pak Jokowi itu bukan, kalau bicara suara parpol atau suara rakyat, ini yang saya lihat kan suara survei nih. Suara survei. Suara survei yang terjadi sampai saat ini. Karena kalau bisa untuk pemilihan nanti PDI Perjuangan sendiri, melalui Dewan Pimpinan Pusat melakukan juga survei, dan survei itu benar-benar independen dari PDI Perjuangan, tujuannya sampai ke sana. Makanya kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya kan Ketua Umum kami menyatakan bahwa nanti menjelang Pilpres baru kita umumkan. Itu semata-mata mau menjaring aspirasi sampai di tingkat bawah. Dan kami yakin karena ini permintaan rakyat, tanda kutip, seluruh masyarakat Indonesia khususnya di daerah, dan kebetulan di Jakarta yang punya, memang wajar keprihatinan masyarakat Jakarta khususnya partai-partai. Jujur ya, untuk sejarah nih Bang, saya kasih tahu aja, dalam sejarah pemilu dari tahun 55 walaupun saya belum lahir, saya lihat belum pernah sesepi sekarang. Semua tidur, tiarap, saya bingung. Ini mau ada pemilu atau tidak? Semua masyarakat bingung. Untuk sejarah artinya apa? Begitu takutnya orang sama namanya Jokowi. Saya bilang, kenapa seorang Jokowi ditakutkan? Bukan. Kalau mau bekerja sama, ayo kita kerjasama. Artinya apa? Rakyat itu sudah cerdas sekarang. Jadi beliau biarkan masyarakat yang memilih. Pak Jokowi juga tidak menekankan lagi kepada birokrasinya. Kalau dulu-dulu birokrasi itu diintervensi, tetapi saat ini Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi. Itu satu catatan tersendiri. Ke Pak Harit, ini banyak yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan sendiri ini tadi begitu ya, jualan Pak Jokowi begitu ya. Terlihat dari
pencapresan Pak Jokowi H-1 sebelum kampanye begitu. Ini ada desain begitu untuk mendongkrak elektabilitas caleg-caleg dari PDI Perjuangan. Anda melihat seperti itu? Yang saya lihat begini, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia ini mengatakan survei elektabilitas bahwa Jokowi itu 36% ke atas. Ya. Berarti kan apa? Kalau PDI saat ini kalau mencalonkan tetap tidak mencalonkan, berarti posisinya tetap di angka 20%. Oke. Di bahasa kasar saya mengikuti pemilu ya, mengikuti perkembangan pemilu dari tahun 97 dari 2004 sampai 2009 sampai 2004-2009 ini hasil survei yang mengatakan bahwa bicara menaikkan tokoh partai politiknya sendiri atau Ibu Mega yang kita lihat, partainya sendiri hanya di atas di bawah dari 20%. Oke, Pak Harit, yang menurut Anda yang kelihatan sebenarnya figur Pak Jokowi begitu ya, atau figur ketua umum dari PDI Perjuangan? Kalau saat ini saya lihat figur Jokowi. Ya kalau bicara tokoh nasionalis, mohon maaf ya, saya yang cinta tanah air dan yang saya anggap nasionalis diri saya. Saya mengagumi seorang Bung Karno, tapi amat disayangkan seorang ternyata Ibu Mega sendiri mengalihkan ke yang lain kan. Tapi sebenarnya sah-sah aja kan Pak Harit? Ya, sah aja. Tapi roh perjuangan PDI Perjuangan itu yang saya sayangkan. Bu Mas Ria juga melihat begitu. Ini artinya begitu Trust Soekarno sini sudah mulai bergeser dari PDI Perjuangan. Iya, itu yang saya rasa ya, kalau bisa mungkin tadi seperti Pak Arief ya, itu jadi tren PDIP dari Bung Karno itu sudah bergeser ke tempat. Oke. yang lain. Tapi Pak Panji kabarnya refleksi Pak Soekarno sendiri ada di sosok Pak Jokowi. Gitu. Iya, makanya dari itu dulu zaman era Ali Sadikin, almarhum Pak Ali Sadikin sudah kita lakukan, beliau sudah menjalankan dengan baik, maka di era ini saatnya era Pak Jokowi melakukan tugas-tugas secara maksimal. Kita buktikan nanti di 2014 ini beliau terpilih menjadi presiden insya Allah, terus setelah itu beliau melakukan tugas. Kita yakin, masyarakat yakin bahwa Jakarta akan menjadi sesuatu kota yang besar, baik, dan seluruh masyarakat Jakarta akan menikmati. Tentu saja catatan nih, parlemennya harus kuat. Karena kenapa? Kita belajar dari era Orde Baru. Era Orde Baru, seorang pemimpin, presiden, gubernurnya di bawah beliau, dan semua wilayah, maka kebijakan tidak ada yang satupun yang terhalang. Maka itu kami bukan, sekali lagi, bukan karena kami sudah mentang-mentang ada Jokowi, terus kami tidak turun ke lapangan. Tidak, malah kita lebih gesit lagi. Karena kenapa? Ini target utama kami. Kita harus kuasai parlemen, kita supaya mengawal dari tidak hanya di eksekutifnya, tetapi kita berbicara sama presidennya. Oke, begitu, tanda tanya besar begitu ini, apakah ada kaitannya begitu dengan skenario pencapresan Pak Jokowi diumumkan H-1 begitu sebelum kampanye pemilu legislatif? Nah, kalau itu kewenangan Dewan Pimpinan Pusat. Jadi bagi kami, setelah Dewan Pimpinan Pusat meminta Jokowi jadi capres, maka kami melaksanakan kebijakan itu. Sama halnya dengan dengan Pak Jokowi datang ke Jakarta, kayak kekurangan tokoh saja di Jakarta. Tetapi memang kita butuh seorang tokoh yang benar-benar tanda kutip kita bicara juga dari hati lah, bahwa kita butuh pemimpin yang jujur, amanah, dan benar-benar. Kalau bicara materi, Pak, bicara materi beliau bukan apa-apa, tetapi beliau mau bekerja, wah, itu sudah di luar lah. Terakhir Pak Harit, ini kan seharusnya parlemen sendiri ini mengawasi kinerja eksekutif begitu ya. Artinya begitu, kalau kekuatan PDI Perjuangan ada di parlemen dan juga di pemerintahan sendiri begitu. Gambaran apa yang Anda lihat nanti di Indonesia? Kalau saya melihat di Indonesia, ini kan yang saya lihat ini kan dia di pemerintahan DKI ya, saya lihat ini terlalu bicara diri sendiri, tidak terlalu bergerak ke bawah, tapi dia dipaksa untuk melakukan susunan pemerintahnya itu dipaksakan untuk melakukan pekerja-kerja. Ini yang saya hindari kan, ini adalah pekerjaan yang secara rumah tangga dilakukan, bukan secara politik. Nah, yang saat ini terjadi dilakukan secara politik semua. Dan instansi-instansi yang terkait sampai saat ini, dari Pemda, kecamatan, kelurahan, ini kan kayak terpecut nih saya lihat. Karena terus terang, kayak misalnya yang saya lihat saat ini disoroti sampai belusukan sampai ke kelurahan, ke kecamatan. Ini kan kinerja kerja orang kan jadi
psikologis terganggu. Itu Kalau dia, dan ini saya lihat, makanya benar ini, kekhawatiran mereka, lurah, camat yang biasanya dulu kalau datang jam 10 tanda tangan seminggu sekali, sekarang mau tidak mau datang ke kelurahan jam 7 pagi, pulang kalau bisa jam 5 pagi. Ini kan menjadi momok buat mereka semua. Mudah-mudahan kalau ke depan beliau jadi presiden juga harus melakukan sampai tataran di kementerian. Menarik. Mungkin terakhir Pak Panji. Pak Panji, ini bagaimana caranya begitu ya agar tadi begitu kalau kita melihat kan elektabilitas parpol PDI Perjuangan sendiri dan juga Pak Jokowi sendiri ini sejalan begitu ya. Ini bagaimana caranya agar eksekutif dan juga parlemen sendiri ini parlemen khususnya nanti Pak Panji sendiri begitu bisa mengawasi benar-benar begitu meskipun yang diawasi adalah bukan jeruk makan jeruk begitu ya. Jadi mudah saja Pak. Jadi bagi kami setelah kebijakan ini bukan berarti sekali lagi kita tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak berpaku pada survei yang tidak dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Jadi itu digarisbawahi. Terus yang kedua, kalau kami pun di parlemen terus kebijakan itu tidak pro rakyat, saya mustahil Pak. Apalagi pemimpin sekelas Jokowi tidak pro rakyat, itu saya bingung. Tidak akan mungkin. Jadi kalau seandainya beliau tidak sejalan, bahkan pengganti beliau gubernur tidak sejalan dengan pemerintah pusat, tentu saja kita akan mengkritisi habis. Maka dari itu saya yakin di tahun ini harus PDI Perjuangan menguasai parlemen. Iya, kita lihat begitu apakah nanti setelah mereka duduk di kursi parlemen sendiri masih akan tetap kritis begitu ya. Amin. Kalau misalnya presidennya Pak Jokowi begitu. Tapi Pak Hari terima kasih, Pak Panji terima kasih dan juga Bu Mas Rias terima kasih. Pemirsa, demikian debat kandidat DPD DKI Jakarta. Terima kasih. Silakan Anda coblos pilihan Anda nanti di 9 April 2014.